Saurus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk doa dan harapanmu yang akan terkabul. Maaf ya, kemarin saya lambat mengupload video karena memang saya belum siap. Karena suasana lebaran kan banyak tamu, banyak teman yang datang ya. Jadi harus kita tenang dulu baru bisa membaca kartu tarot ya. Oke, diafirmasikan yang baik-baik ya, karena ini general reading, pembacaan umum, jadi banyak energi yang saya tarik di sini. Bisa aja sebagian resonate, bisa aja sebagian nggak resonate sama kamu, tapi pasti ada yang resonate ya, asalkan kita afirmasikan yang baik-baik. Yang nggak baiknya kita jadikan antisipatif aja gitu ya, karena masalah datang itu tiba-tiba. Oke, kita lihat. Kalau pengen personal reading dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya, bagian atas maupun bagian bawah. Tanya-tanya dulu tentang price listnya, harganya ya, sesuaikan. Kemudian kalau siap baru kita mulai lancarkan pembacaan umumnya. Kita mulai masuk ke pembacaan umumnya. Kita minta dari Love Oracle. Kita minta lagi dari Romance Angels. Wah, keren. Keren ini, keren. Lalu kita minta dari kartu Oracle of the Fires. Ada Lost and Found ya. Oke, kita minta dulu bantuan dari kartu mungil ini, dari toples ajaib. Ini yang membantu keakuratan pembacaan saya ya, karena memang sering akurat kalau saya pakai kartu ini. Arahnya tuh kayak keakuratan lebih kuat. Kita minta 3, 1 bintang-bintangku. Kedua ada pelangi dan ada gelisah ya. Kamu akan terlepas dari kegelisahan karena kamu akan menggapai pelangi. Hidupmu akan makin berwarna. Lalu ini ada subur, makmur, bahagia. Wah, keren ini, keren. Lampunya kurang terang ya. Oke, kita perbaiki kameranya dulu. Lalu ini bottom of the decknya ada motivation ya, motivation. Oke, kita minta dari kartu intuisi. Nanti ntar kita cek zodiak yang terhubung dengan kalian nanti, dan inisial serta tanggal lahir dan usia untuk kalian yang bakal mengalami hal ini. Satu, ini pesan semesta ya. 2, 3. Oke. Kalau saya lihat di sini ya, beberapa dari kalian sedang berharap ya bisa keluar dari sesuatu situasi mandek. Kalian berharap bisa lebih mandiri, lebih independen, bisa berdiri dengan kaki sendiri gitu ya. Maksudnya kalau kalian ini tulang punggung keluarga, kalian bisa memiliki finansial yang memadai sehingga bisa memfasilitaskan semua keluarga kalian, atau ya memfasilitaskan diri lah ya, ingin bahagia, happy ya dengan uang sendiri gitu ya. Itu pingin mandiri aja gitu, pingin solo karir aja, pingin memiliki hasil gitu dari diri sendiri. Tuh kamu punya hasil yang luar biasa gitu, kamu bisa mencapai sesuatu yang membuat diri kamu bangga gitu ya. Dan ini kamu tuh sedang berusaha untuk sering-sering healing, sering-sering ingin menyendiri dulu, kayak mengabaikan drama-drama, mengabaikan hal-hal negatif, hal-hal toksik gitu, untuk kamu bisa lebih hidup tenang gitu ya.
Kamu ingin melepaskan segala keraguan gitu. Kamu ingin melepaskan hal-hal yang terlibat dengan konflik-konflik yang dramatis. Aduh, udah deh. Kamu lagi pingin gitu sih ya, dan kamu ingin mencapai sukses supaya ada harga lah, ada value lah di diri kamu itu, kayak ada harganya, ada nilainya gitu. Kamu ingin membuat dirimu bernilai, ada sebuah pencapaian dalam dirimu itu yang bikin kamu bangga gitu ya. Ingin menjadi pribadi yang berarti gitu. Dan kamu sedang ingin mencari pelajaran-pelajaran baru, eksplorasi ya. Kamu mencari motivasi-motivasi untuk mendukung ya pencapaian kamu gitu. Dan kamu tuh tidak takut untuk menjelajahi atau mengeksplorasi hal-hal baru ya. Kamu nggak mau tahu pokoknya di depan sana mau terjadi apa, yang penting saya melangkah aja dulu. Saya nggak mau tahu, pokoknya intinya saya harus maju. Apapun yang terjadi di depan sana, mau halangan kayak rintangan kayak bodo amat, yang penting saya harus tetap maju. Kamu mengambil resiko yang berani mengambil resiko gitu, tetapi tetap terukur ya gitu. Ya, kamu sudah punya bekal sih ya, jadi tetap hati-hati gitu. Kamu nggak sembrono lagi karena kamu sudah pernah jatuh karena keteledoran kamu sendiri, kecerobohan kamu sendiri ya. Dan kamu tuh sedang berusaha untuk melepaskan apa yang tidak mampu kamu handle, apa yang di luar kuasa kamu dan tidak mampu kamu tanggulangi ya, tidak mampu kamu pikirkan, ya udah gitu. Hal-hal yang ribet itu, yang rumit itu kamu lepaskan. Kamu nggak lagi memaksakan kehendak gitu. Artinya ya kamu nggak mau lagi meribatkan diri untuk hal-hal yang sia-sia aja gitu. Kemarin kan kamu ngotot banget sama sesuatu yang kamu inginkan, sekarang kamu lebih fokus pada apa yang kamu butuhkan gitu. Kamu lebih realistis dan kamu lebih cerdas lagi menentukan pilihan gitu. Tidak lagi bimbang, tidak lagi sembrono gitu. Pokoknya lebih teliti lah, lebih cermat lah ya. Dan alhasil ya, perjuangan kamu tuh nggak sia-sia. Nanti doa kamu atau harapan kamu yang pingin menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih damai, akhirnya hidup kamu tuh semakin ringan karena kamu menemukan jati diri, dimana kamu akhirnya menjadi pribadi yang dewasa, bijaksana, bersikap pun lebih kamu berhasil dalam hubungan sosialmu, hubungan rekanan bisnismu, hubungan kerja, hubungan bisnis gitu. Kamu akhirnya berhasil gitu karena ya keahlian kamu sendiri, kamu yang menciptakan dirimu yang lebih teliti, lebih lebih elegan, lebih bernilai, dan akhirnya kamu membentuk dirimu yang hampir sempurna gitu. Kamu dihargai, nanti kamu diapresiasi ya. Di sini ada you deserve love ya, you are lovable, kamu pantas dicintai, kamu pantas diperjuangin gitu. Jadi kalau kamu yang masih mencari cinta, kamu udah bodo amat ya, karena kemarin sempat terhubung dengan orang-orang toksik, mengecewakan, merugikan, memanfaatkan, manipulasi. Kamu ingin terlepas dari itu dan akhirnya kamu berhasil, dan saya lihat kamu semakin bersinar di sini karena kamu lebih fokus kepada hal-hal yang bernilai, yaitu karir dan finansial. Dulu kamu ingin memanjakan diri kamu, bikin gimana lah supaya kamu itu pantas untuk diperjuangin. Akhirnya kamu dapat itu. Ada seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang pantas mencintai kamu. Orang ini akan membantu kamu untuk lebih sukses lagi, karena ternyata kamu memang pantas bertemu dengan orang yang selevel dengan kamu. Ketika kamu menaikkan level kamu akan mendapatkan orang-orang yang berlevel tinggi gitu, sevibrasi dengan kamu. Maka ya kamu akan berbahagia dengan orang yang sesuai dengan harapan dan doa kamu itu ya. Orangnya juga mandiri ya. Ini seperti ada hubungan twin flame ya. Dia itu punya karmic relationship. Akhirnya ketika dia bertemu dengan kamu, dia tersembuhkan karena dia merasa kamu itu adalah twin flame-nya. Kamu juga merasa demikian. Kalian menemukan twin flame kalian. Dia ya seenggaknya enggak sesempurna twin flame yang seperti yang kalian ketahui, tetapi setidaknya ada kenyambungan lah ya. Ada
Ya kalau sevibrasi ya berarti nyambung, ada 95% itu nyambung antara kalian berdua tuh, ada banyak kecocokan gitu. Kalau kalian yang sudah pacaran, hubungan kalian ini ya memang ada beberapa konflik, ada masalah ya, tetapi kalian tuh berjuang bersama. Ada yang satunya berjuang, satunya enggak. Akhirnya kamu lebih fokus pada hal-hal yang membuat dirimu bernilai, membuat dirimu lebih berharga. Akhirnya seseorang ini sadar ya, ketika kamu mulai melepaskan secara energi ya, melepaskan, merelakan dan tidak lagi memaksakan untuk kepastian hubungan ini. Akhirnya dia sadar dan dia kembali mencari kamu lagi. Atau kalau kamu sudah gerah dengan hubungan ini ya, kamu meninggalkan dan akhirnya tetap kamu diperjuangin dong, walaupun ini ya yang jelas tanpa kamu terlepas dari orang yang tidak terlalu memperjuangkan kamu, kamu akan mendapatkan orang juga yang lebih memperjuangkan kamu. Walaupun kamu belum bisa nih sama pasangan kamu yang dia nggak komit ya, ternyata ada orang baru yang lebih komit sama kamu gitu, lebih pantas untuk kamu. Tapi beberapa dari kalian ya, kemungkinan kecil sih dia memperjuangkan kamu yang sudah terjalin hubungan lama ini. Tapi lebih besarnya, lebih dominannya tuh kalian masih belum putus, tapi kalian akan bertemu dengan orang yang lebih komitmen, orang yang lebih baik ya. Ketika kamu melepaskan, kamu akan mendapatkan ya. Jadi relakan apa yang tidak bisa kita kuasai, apa yang tidak bisa kita miliki, direlakan dulu. Karena mungkin diantara setelah kita melepaskan, kita akan mendapatkan mungkin dia atau orang lain gitu, yang lebih baik pastinya ya. Jadi biarkan sesuatu itu menjadi milik kita tanpa keterpaksaan gitu. Itu ya. Kalau kalian yang masih sudah berumah tangga, sudah di sini hubungan kalian ini makin gimana ya? Selepas Idul Fitri ini ya sudah saling maaf-maafan, sudah saling menyadari kesalahan masing-masing, dan akhirnya kayak udah bebas lah ya. Udah bebas dari keterkekangan. Ada masalah-masalah yang pasti terjadi dalam rumah tangga, tapi kalian sudah sama-sama kayak masa bodoh dengan kayak dengan drama gitu. Kemarin mungkin terlalu menghitung-hitung kesalahan pasangan ya, saling menyalahkan. Di sini tuh kalian lebih introspeksi, lebih bersahaja, lebih bersahabat dengan pasangan, sehingga sama-sama bisa curhat, sama-sama bisa tukar pikiran, akhirnya bisa bekerja sama untuk memperjuangkan hubungan ini untuk tetap langgeng gitu, saling memotivasi gitu. Jadi sama-sama merasa dirinya berharga karena dihargai oleh pasangan masing-masing gitu. Jadi kamu menghargai dia, dia menghargai kamu ya, asik lah hubungan kalian akan kembali bahagia. Kalian akhirnya mencapai ya hidup kalian tuh makin berwarna. Di sini ada pelangi kan, hubungan kalian tuh semakin berwarna, hidup kalian semakin berwarna gitu ya. Kalau dalam hal karir dan keuangan sudah pasti di sini kalian akan memasuki kestabilan ya. Kalian akan keluar dari keterpurukan ekonomi ya, finansial ya. Karir kalian juga, kalian sudah berani mengambil risiko, kalian sudah berani untuk mandiri, mengerjakan segala sesuatunya dengan kecerdasan, kelihayan kalian ya, menggunakan semua potensi diri sehingga kamu pantas untuk menduduki satu posisi yang sesuai dengan basic kamu gitu. Dan kalau ini bisnis, kamu akan merasa puas dengan pencapaian ini karena banyak yang mengapresiasi, banyak yang mempromosikan tentang bisnis kamu ini, tentang produk-produk atau barang jasa yang kamu handle ini ya, sehingga kayak kamu akhirnya menikmati hasil gitu ya, hasil dari perjuangan kamu selama ini gitu ya. Jadi kita minta ini pesan semesta, akhirnya banyak yang ya respect sama dirimu, banyak yang kayak gimana ya, banyak yang kepo, banyak yang kagum juga gitu ya. Ini karena di sini ada kesuburan, ada kemakmuran ya, kamu akhirnya bahagia mencapai bintang-bintangmu ya, harapanmu. Ini pesan semesta, buatlah batasan terhadap perilakumu, perkataanmu, interaksimu, responmu, persepsimu, dan hubunganmu dengan siapapun. Karena sifat toksik dan kejadian toksik juga, hubungan toksik bisa berasal dari situ. Jadi kalau kamu membuat batasan ya terhadap tingkah lakumu,
ya perilaku terhadap dirimu sendiri yang teledor, otomatis kan kamu akan berada di jalan yang benar, ya. Kamu akan baik-baik saja kalau kamu nggak sembrono mempergunakan diri kamu atau memperlakukan diri kamu gitu. Perbuatanmu, ya, jaga perbuatan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, ya. Interaksimu juga harus dibatasi jangan terlalu berinteraksi dengan hal-hal yang membuang-buang waktu, membuang-buang energi gitu, ya. Terlalu cepat merespon sesuatu juga nggak baik, jadi batasi respon kamu, persepsi kamu itu juga dibatasin. Jangan langsung cet gitu, langsung ketika kamu melihat sesuatu langsung berpendapat, langsung keluar tuh semua. Ditahan-tahan dulu, disaring-saring dulu supaya yang keluar tuh positif semua, ya. Dan hubunganmu dengan siapapun, jadi jagalah hubungan kamu dengan siapapun. Kadang-kadang kita tidak sadar, hati orang kan kita nggak tahu, jadi selalu ada batasan mau orang itu baik atau enggak. Tetap kita harus buat boundaries untuk melindungi harga diri kita di mata siapapun yang kita terhubung dengan mereka. Tuh harus kita tetap menjaga wibawa supaya kita dihargai kan gitu. Kemudian karena sifat toksik dan kejadian toksik juga, hubungan toksik bisa berasal dari situ. Karena semua itu kalau kita tidak batasi bisa terjadi hal-hal toksik gitu, yang pokoknya hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan itu bisa terjadi karena keteledoran kita sendiri yang tidak membuat batasan-batasan gitu, ya. Lepas aja gitu, lepas kendali gitu kan. Kemudian perbaiki saja adabmu, tingkatkan lagi takwamu, tingkatkan pula empatimu, rezekimu sudah kuukur. Nah, jadi gini, maunya semesta itu, ya, pesan semesta itu gini, perbaiki saja adab kita gitu, ya. Tingkatkan lagi takwa kita gitu kepada Tuhan gitu, ya. Tingkatkan pula empati kita, berarti ya kita lebih berkasih sayang sama orang, lebih peduli, lebih berbagi gitu, lebih peka gitu, orang-orang sekitar, orang terdekat, ya. Nah, karena rezeki kita tuh sudah diukur, jadi nggak usah saling sirik, saling membandingkan, nggak usah peduli, nggak usah bantuin dia, bisa cari sendiri, biarkan aja gitu. Toh nanti dia kalau banyak rezeki lupa sama kita. Kalau kita mau membantu, bantu aja, nggak usah dibanding-bandingkan, nggak usah mengukur atau membandingkan atau menilai kalau dia tuh kalau lagi naik-naiknya lupa sama kita. Kalau kamu mau berbuat baik aja gitu, nggak usah pakai pikiran negatif gitu, ya. Karena setiap orang itu sudah ada rezeki yang terukur. Jadi kalau kamu semakin meningkat empatimu, ya, berarti tinggi pula takwamu, dan ya juga adabmu gitu. Jaga adab kita terhadap semua orang, jaga perilaku, ya. Jaga juga kalau kita berempati, berarti takwa kita juga lebih sempurna, takwa kita kepada Ilahi juga sempurna gitu kan. Nah, maka rezeki kita juga akan semakin naik. Jadi jangan membanding-bandingkan atau jangan merasa kurang karena rezeki kita tuh sudah terukur lah, ya. Kalau dia akan naik lebih tinggi kalau kita lebih memperhatikan adab, empati dan takwa gitu, ya. Kemudian ini pesan semesta lagi, melepaskan energi negatif, jangan berlarut-larut dan temukan hal baru, lakukan yang terbaru. Jadi kita sudah saatnya kita melepaskan energi negatif dalam diri kita, ya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam hal-hal negatif, ya. Temukan saja hal-hal baru dan lakukan hal-hal yang terbaru gitu. Disuruh seperti itu supaya kita tuh selalu ada pembaruan diri, ya. Selalu ada ini berarti kan kita disuruh untuk menghindari hal-hal negatif, sifat-sifat negatif, pikiran-pikiran negatif, ya. Kita nggak boleh terlalu berlarut-larut dalam hal-hal yang negatif, hal-hal yang memandekan itu. Kalau negatif ya pasti memandekan kita, membuntukan otak kita. Hal-hal negatif itu pasti akan membutuhkan otak kita, ya, kecerdasan kita, ya. Maka lebih baik kita mencari hal-hal baru, lebih baik kita perbanyak eksplorasi, memperluas wawasan, ya. Lakukan hal-hal baru, hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kita berusaha untuk melakukannya. Seperti misalnya ya sekarang kan sesuaikan dengan
situasi dan kondisi sekarang ini kan, di dunia apa ya, banyak orang yang menjadi konten kreator ya, orang yang mencari uang ya, mencari apa ya, berkarir di dunia hiburan atau di dunia medsos gitu ya, gitu. Seperti kan konten kreator, youtuber. Kalau kamu nggak bisa belajar, lebih baik kamu gunakan waktu dan energimu untuk belajar hal-hal baru seperti itu dalam bidang teknologi ya. Hal-hal kecil bisa, coba kalian lihat aja tuh ya, orang-orang melakukan hal-hal yang biasa akhirnya jadi luar biasa karena dimasukin ke konten ya. Akhirnya yang mereka anggap biasa ternyata jadinya luar biasa, akhirnya viral, dapat duit tuh gitu. Daripada kita lakukan atau memikirkan atau berlarut-larut dalam hal-hal yang membuat kita mandek, mendingan kita belajar hal baru. Kalau kamu bilang nggak bisa, saya nggak bisa, itu terlalu canggih gitu buat saya. Belajar kita itu selalu harus ada pembaruan diri, harus mencoba hal baru gitu, supaya kita lebih bisa menyesuaikan diri di era yang milenial ini gitu ya. Gitu, kita berada di titik sekarang dan lebih bisa mengejar titik baru lagi ya, titik kehidupan baru yang lebih maju lagi itu gimana gitu, yaitu kita harus bisa memperbarui diri gitu ya. Oke, sekian ya, kita itu aja ya pesan semesta ya. Pada akhirnya kamu akan, kalau kamu bisa melakukan itu semua yang tadi dipesankan oleh semesta, maka kamu akan mencapai bintang-bintangmu, kamu akan mencapai pelangi, kamu akan terlepas dari kegelisahan, kegundahan, kemandekan ya, keterpurukan finansial atau percintaan atau karir kamu ya. Kamu akan masuk ke kesuburan, kemakmuran dan kebahagiaan gitu. Turuti aja, semesta tuh dituruti aja. Kita nggak tahu apapun hasilnya, tapi kalau sudah ada pesan dari semesta melalui intuisi, kamu ikuti saja, karena terkadang itu adalah perintah untuk kamu menemukan tujuan hidup kamu yang kamu cari selama ini, atau petunjuk untuk menemukan jawaban dari doa-doa kamu. Semua orang pasti begitu, saya juga kok. Oke, kita cari untuk inisial kalian yang bakal mengalami ini. Artinya rajin-rajinlah berpikir positif, afirmasikan hal-hal yang positif supaya hal-hal positif itu mudah terjadi sama kita. Itu ya. Ini R, ini U, Q, ini huruf dia, bisa huruf kamu ya. Inisial kamu, ini inisial itu berarti huruf-huruf yang saya maksud dengan sini inisial ya, berarti huruf di antara nama kalian. R, U, Q, N bisa masuk situ ya. Bisa inisial awal, bisa inisial tengah, pinggir-pinggir dan lain sebagainya. Oke, R, U, Q, N, X, E, K, P, J, G, S, I, T, D, L, M, B, A, F, dan Y. Oke, untuk tanggal lahir, angka keberuntungan atau usia ya, kalian yang akan mencapai pelangi, kesuburan, kemakmuran, kalian akan mencapai bintang, doa dan harapan kamu ini ya. Ini ada usiamu di sini, ada tanggal lahirmu di sini, tanggal lahir dia, seseorang yang kamu harapkan, atau angka kembar yang kamu, misalnya ini 15-nya. Kalau angka kembar kita lihat di sini. Kalau sering terlihat angka kembar 15-15 berulang kali kamu melihat, atau mungkin hari ini kamu ngelihatnya tiba-tiba ngelihat 15-15, besoknya lagi kamu lihat 18-18, itu sudah tanda-tanda titik terang kamu menemukan doa dan harapan kamu. Udah dekat dengan doa dan harapan kamu. Ya, positive thinking ya. Gelap ya, terangin ya. Ini ada angka 18, 13, 15, 14, 4, 27, 6, 29, 7, 12, 60, itu usia ya. 28, 11, bisa tanggal lahir, bisa angka keberuntungan. 50,
17, 45, 16, 9, 5, 8, 39, 35, 3, 31, 14, 55, 20, 49, 1. Wah, banyak nih, gengs, banyak banget. 1, 19, 23, 70, 24, 21, 22. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Siapa tahu mereka sedang galau, sedang membutuhkan pertolongan ya, untuk mungkin mereka sedang membutuhkan solusi atas permasalahan mereka. Ya, bantulah jiwa-jiwa yang sedang terpuruk ya. Dengan begitu kalian akan mendapatkan amal baiknya sepanjang hidup kalian, karena kalian sudah membantu menyelamatkan orang-orang yang sedang putus asa kali ya. Demikian, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.